aksi nyata. Yang ketiganya yaitu tanya jawab, dan keempatnya yaitu kita penutup, kesimpulan dan penutup. Kita mulai saja Ibu Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Muhammad Atori SPDMM yang memimpin atau memandu acara hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Bapak Guru SMP Negeri 51 Atak Bitung yang hari ini sudah mengikhlaskan hati untuk bisa mengikuti kegiatan sebagaimana yang saya canangkan di hari-hari sebelumnya. Sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia berupa nikmat iman dan nikmat Islam, sehat badan, sehat rohani, sehingga kita bisa berkumpul. Semestinya di sini dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah, namun Bapak Kepala Sekolah untuk hari ini ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga kegiatan ini diprakarsai dan didelegasikan kepada Bapak Wakasek Kurikulum. Untuk itu, minta keikhlasan dan keridhoannya dari rekan-rekan semua untuk dapat mengikuti melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, karena hasil dari kegiatan yang saya lakukan ini semata-mata bukan untuk saya sendiri, melainkan untuk satuan pendidikan kita juga. Ibu dan bapak sekalian, ya, kita mulai kegiatan aksi nyata ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu dan Bapak. Ini sudah kelihatan. Kumaha dalam apa kabar Ibu dan Bapak guru hari ini? Alhamdulillah. Syukur itu merupakan salah satu rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua, sehingga hari ini kita masih diberikan kabar baik, yaitu kesehatan. Selanjutnya, bagaimana dengan kegiatan yang saya lakukan hari ini? Jadi Ibu Bapak ya, kegiatan yang saya lakukan hari ini, misalnya saya itu dengan setulus hati, atau mungkin saya takut kepada Bapak Kepala Sekolah, atau saya gimana gitu. Yang saya tanyakan di sini itu materi ya, bagaimana dengan kegiatan yang saya lakukan hari ini. Saya harapkan semuanya ikhlas hati, ya, tidak ada paksaan untuk mengikuti kegiatan ini, dan kita jadikan motivasi bahwa ini adalah salah satu ilmu yang kita serap dari rekan sejawat. Ya, itu materi ya, ibu-ibu yang lain. Jadi terkait bagaimana dengan kegiatan yang saya lakukan hari ini adalah keridhaan hati, keikhlasan hati, tidak ada paksaan dari siapapun, karena ini semata-mata adalah ilmu untuk diri kita sendiri. Langsung saja, ya, aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebagai pembuka, budaya positif yang Ibu Bapak ketahui itu apa? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan yang baik, kebiasaan yang baik, budaya kebiasaan yang baik. Wawan sama ya, warung sama budaya sama ya. Jadi budaya positif adalah kebiasaan yang baik, ya betul. Untuk lebih lengkapnya kita nanti diisi materi ini. Untuk perkenalan mungkin tidak ya, karena sudah paham. Tetapi di sini saya perlu memperkenalkan diri. Saya Saiful Bahri, calon lurah angkatan 10 tahun 2024 dari SMP Negeri 51 Bitung, Kabupaten Lebak,
Provinsi Banten. Pengertian budaya positif. Jelas Bapak Ibu ya? Bisa membantu saya untuk membacakan? Ya Pak. Oke, terima kasih Bu. Pengertian budaya positif adalah sebuah nilai yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaknya mampu berusaha menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih ya Ibu Wawan yang telah membantu saya untuk membacakan pengertian budaya positif. Saya harapkan rekan-rekan yang lain bisa mengikuti atau mendiri Ibu Wawan ya. Siap? Siap. Karena di sini kita sama-sama belajar. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang tidak pintar. Karena sama-sama belajar. Oke, kita lanjut. Ya. Selain Ibu Wawan, ada yang bisa membantu saya lagi? Oke, jadi terima kasih. Budaya positif dapat diartikan pula, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dapat menerapkan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan teladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Terima kasih untuk Ibu Jadi yang telah membantu saya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan semua, durasi waktu yang dipersyaratkan adalah 90 menit. Kita mulai dari jam. Terima kasih. Saya ulangi, betul apa yang telah dibacakan oleh Ibu Wawan, bahwa budaya positif adalah sebuah nilai-nilai yang menjadi keyakinan bersama baik murid maupun guru. Jadi budaya positif itu dibuat murid bersama guru atau dibuat guru bersama, tidak satu arah, tapi dua arah. Nah nanti kita di bulan Juli kita bisa menerapkan budaya positif tersebut, ya, yaitu nilai-nilai yang menjadi keyakinan. Oke, kita lanjutkan. Kira-kira yang menjadi keyakinan atau nilai-nilai yang menjadi keyakinan itu seperti apa? Ada yang bisa membantu? Oke, terima kasih Pak Tony. Kalau menurut saya nilai-nilai keyakinan itu diantaranya yaitu ingin menjadikan siswa itu akhlak yang lebih baik, dan dari ilmu pengetahuannya juga yaitu lebih meningkat. Mungkin itu pendapat saya. Mungkin dari yang lain ada juga. Terima kasih Pak Tony. Betul sekali, sangat bagus sekali ya. Jadi apa yang disampaikan oleh rekan kita Bapak Tony itu salah satu dari nilai dari keyakinan untuk budaya positif. Ada lagi? Ada? Nah berarti budaya positif seperti murid tidak melakukan tidur di dalam kelas, berarti itu kan negatif ya, kalimat negatif. Kita buat kalimat positif. Intinya murid itu tidak tidur di dalam kelas. Berikutnya murid tidak terlambat, gitu ya. Itu nilai-nilainya juga. Jadi terlambat. Kemudian tidak membuat fitnah rusuh, gitu ya. Nah berarti itu harus kita bersama bahwa kelas yang ideal adalah kelas yang nyaman bagi semua. Berarti di dalamnya tidak ada rusuh,
tidak ada tidur, tidak ada makan minum, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang menghardik, tidak ada yang mencaci maki di dalamnya. Ya, karena kelas yang baik gitu ya. Lanjut. Ini yang dibacakan oleh rekan kita Ibu Jenny ya. Perwujudan, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Betul ya? Jadi wujud dari nilai-nilai itu adalah budaya positif. Mau bagaimana anak-anak didik kita bisa meneladani budaya positif sementara kita tidak melakukan budaya positif tersebut gitu ya. Mohon maaf Ibu ya, di sini saya mungkin sifatnya menyampaikan materi, bukan menggurui gitu materinya. Karena terkait masalah budaya positif, terkait masalah kedisiplinan, terkait masalah nilai-nilai itu ada di dalam diri kita masing-masing. Gitu ya. Oke. Sebelum saya lanjut, kita breaking dulu. Let's breaking. Kita mau tebak-tebakan, boleh? Oke, yang pertama tebak-tebakannya bahwa ini berkaitan dengan kehidupan kita. Boleh pendidikan, boleh pengalaman, atau boleh apa saja. Hal-hal yang paling mudah dilakukan oleh kita. Terus hal-hal apa yang paling mudah yang kita lakukan? Kalau menurut saya banyak Pak. Ya, satu di antaranya tidur, makan, dan nonton TV. Hal yang paling mudah yang sering saya pribadi lakukan mungkin berbuat hal yang negatif atau ya dari diantaranya menurut lebih tidur. Ketika tidur itu lebih enak, lebih nyaman di waktu yang dilarang dan yang harusnya misalkan di waktu tersebut tidak boleh tidur, tapi bawaannya biasanya tidur ya. Itu pokoknya hal yang paling mudah itu melakukan hal yang negatif atau melakukan yang lebih ke arah dosa gitu ya. Itu mungkin lebih mudah daripada melakukan hal yang positif ya. Itu mungkin menurut pendapat saya. Yang paling mudah dilakukan. Terima kasih. Menurut saya mungkin Pak Ibu, sesuatu yang kita mau gitu. Jadi mau itu negatif, mau itu positif, kalau ada kemauan dalam diri kita pasti kita mau gitu. Lebih mudah. Yang paling mudah dilakukan. Menurut pendapat saya ya, untuk hal apa yang paling mudah untuk dilakukan. Yang pertama benar pendapat Pak Tori, saya setuju ya. Karena emang komiknya bukan emang aktivitas tidur itu hal yang paling mudah untuk dilakukan. Jadi emang seperti Pak Tori, aku setuju karena aku juga sering melakukannya dengan hal yang mudah gitu ya. Pokoknya apapun yang terjadi ya tempat tidur itu ya nomor satu dibanding apapun gitu ya. Ya terus yang kedua ya menurut saya sih hangout atau meet up dengan teman-teman itu hal yang paling mudah kalau ada waktunya itu nomor satu. Kegiatan kita di sekolah ya memang kelompok kita itu, tapi kita juga kan ya istilahnya sebagai manusia biasa untuk refreshing buat itu semua. Oke, terima kasih. Apa ya? Paling mudah dilakukan. Yang gosip. Yang paling enak tuh ya punya rebahan, main handphone tapi segala sesuatu sudah ada yang menyediakan. Seperti itu. Masih ada Ya, yang tadi sudah diungkapkan
Yang mudah dilakukan adalah seperti yang Bu Mela bilang, sesuatu yang kita inginkan biasanya akan mudah. Ada niatnya. Jawaban Ibu Bapak sangat bagus sekali ya. Betul. Apa yang disampaikan oleh Pak Tori, Bu Jenny, Bu Awa, Bu Anu, Bu Eti, Bu Mela, dan Bu Yani itu semuanya betul. Ya. Tapi yang paling mudah di dalam kehidupan kita, di dalam kebiasaan kita adalah menyalahkan orang lain termasuk di rumah. Kunasi Bapak udah membayar aja opat 7 peti. Jadi menyalahkan. Yang paling mudah itu menyalahkan. Paling mudah itu menyalahkan. Itu terjadi di dalam diri kita gitu ya. Murid tidak mengerjakan, kamu salah. Paling mudah itu. Ya. Tidur, makan, bernapas itu juga paling mudah. Tapi di sini lebih kepada melakukan apa negatif kepada orang lain itu paling mudah. Oke, cukup tepuk tangan untuk semua. Masih ada penjelasan sudah, kita lanjut. Saya bacakan menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah pamong. Artinya guru itu menjaga, memberi tauladan, membina dan mendidik anak. Tugas guru adalah menuntut segala potensi yang ada pada anak sampai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat berdasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya. Ini berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini dititik beratkan guru itu sebagai pamong, menuntut. Kalau pamong itu melayani, kalau menuntut berarti apa ya? Bahasa menuntut itu kita biasanya ke binatang peliharaan gitu ya. Berarti kita harus menuntut agar mereka itu jadi selamat, gitu ya. Dengan memperhatikan kodrat-kodrat yang dimilikinya. Anak memiliki kodrat alam dan anak memiliki kodrat zaman. Kira-kira kodrat alam itu ada yang mau membantu? Kodrat alam itu sebenarnya apa yang ada pada murid? Jadi kodrat alam itu adalah bawaan seperti bintang, seperti kurang bintang, kertas kurang kertas, itu bawaannya. Guru akan sangat mudah ketika mendidik murid yang memiliki kodrat kertas, dan guru akan kesulitan jika mendapati murid tidak cerdas atau kebalikan dari cerdas. Nah, gimana caranya? Berarti kita harus bisa menuntut ngagero, ngasih tanda ngagero sampai. Artinya di dalam kelas itu tidak ada yang pintar, tidak ada yang tidak pintar. Berarti harus setara di dalam kelas itu. Keluar dari kelas setara. Nah itu bagaimana caranya? Berarti di sini kita jadi pamong dan jadi penuntut. Kemudian sekolah atau merupakan tempat persemaian benih-benih. Siapa yang menjadi benih? Siswa murid. Nah berarti murid itu berarti kita sebagai petani nih. Nah gimana anak supaya berhasil itu? Berarti kalau kita berpikiran terhadap bibit, berarti bibit itu harus terbebas dari hama penyakit sebelum ditanam, dan ditanam pun harus dengan tanah yang sesuai dengan bibit itu. Setelah ditanam berarti disiangi, diberi pupuk, dirawat. Begitu berbunga pun kita harus rawat lagi, diberikan nutrisi lagi. Setelah panen pun kita rawat lagi, sehingga hasilnya menjadi sesuatu yang kita manfaatkan. Ya. Nah, di sana jadi analoginya. Jadi sebagai petani dan murid itu sebagai benih-benih. Jadi lamun kurang poin
Menjawab berarti orang boleh ingat sebagai petani atau menanam sesuatu. Bagaimana menanam sesuatu itu? Berarti harus dilihat bibit unggulnya, dilihat dari kebutuhan pupuknya, kebutuhan dari hambanya, ataupun yang lainnya. Itu yang Bapak Ibu. Nah ini terkait diri saya selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Jadi tentunya bisa menciptakan budaya positif. Sebagai pemimpin pelajaran, sebagai coach sebagai guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas terisi. Pemahaman terkait konsep budaya positif ya. Di sini ada 8 disiplin positif, kemudian teori kontrol, teori motivasi, hubungan dan penghargaan, posisi kontrol guru adalah sebagai manajer, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita lihat tayangan beberapa menit ya. Udah stop. Adon bibir gede. Jaya deh. Sini kamu. Jaya deh. Sini kamu. Stop. Mengapa kamu, Jayadi, hari ini datang terlambat? Anu Pak. Anu, coba ngomong yang benar. Iya Pak. Kamu cuma bisanya iya. Coba patuhi peraturan sekolah, atau kalau enggak, awas kamu. Mau bilang apa kamu? Sudah tahu salah, masih nembal pula. Dasar kamu masih telat datang juga. Sebagai hukumannya, silakan Jaya dilari keliling lapangan 5 kali. Sekarang laksanakan. Iya Pak. Stop. Nah, gimana Jay? Mau diulangi lagi nggak? Enggak Pak. Ya sudah, Bapak sekarang boleh mengizinkan kamu untuk masuk kelas. Sana masuk kelas sekarang. Iya Pak. Udah stop. Adon bibir gede. Jaya deh. Sini kamu.
Sini kamu. Stop. Jayadi, mengapa Jayadi hari ini terlambat? Anu Pak. Stop. Coba bicara ke Bapak yang benar. Iya Pak. Bapak sangat kecewa sekali ke Jayadi. Padahal Jayadi adalah salah satu murid Bapak yang paling Bapak banggakan. Maaf Pak. Berapa kali Jayadi Bapak harus mengingatkan kamu. Ayo, gimana coba kalau seandainya orang tua Jayadi tahu kalau Jayadi datang terlambat? Gimana orang tua? Sekali lagi maaf ya Pak. Ya, Bapak maafkan untuk kali ini ya. Lain kali Jayadi tidak datang terlambat lagi ya. Ya, sudah. Bapak sekarang boleh mengizinkan kamu untuk masuk kelas. Iya Pak. Udah stop. Adon bibir gede. Jayadi! Sini kamu. Jayadi! Sini kamu. Stop. Jayadi, mengapa Jayadi hari ini terlambat? Anu Pak. Stop. Coba bicara ke Bapak yang benar. Iya Pak. Ayolah, bantu Bapak. Coba Jayadi tidak terlambat lagi. Mau kan demi Bapak? Mau Pak. Ayo, coba Jayadi ingat. Bantuan apa yang telah Bapak berikan kepada Jayadi selama ini? Ingat tidak Jayadi? Ingat Pak. Ya sudah, untuk kali ini Bapak maafkan keterlambatan kamu ya. Untuk masalah kehadiran atau absen hari ini, biar urusan Bapak ya, Bapak yang atur. Ya sudah, Jayadi silahkan masuk ke kelasnya. Iya Pak. Udah stop. Adon bibir gede. Jayadi! Sini kamu. Jayadi! Sini kamu. Stop. Jayadi, mengapa Jayadi hari ini terlambat? Anu Pak. Stop. Coba bicara ke Bapak yang benar. Iya Pak. Jayadi, hari ini kamu datang ke sekolah terlambat 40 menit. Ya, seharusnya masuknya Jayadi itu jam 7.15. Nah, sekarang sudah jam 7.55 ya. Coba Jayadi, peraturan sekolahnya apa? Tahu Pak, tidak boleh terlambat. Jayadi, apa yang telah kamu lakukan hari ini ya? Menurut Jayadi benar atau salah? Salah Bapak. Terus konsekuensinya apa kalau Jayadi terlambat? Tahu tidak? Tahu Bapak. Ya,
kalau Jayadi tahu tentang konsekuensi atau sanksinya ya, Bapak ucapkan terima kasih. Nah, untuk selanjutnya Bapak izinkan Jayadi untuk masuk kelas. Silahkan ya, ikuti pelajaran. Baik Bapak. Udah stop. Adon bibir gede. Jayadi, sini kamu. Jayadi, sini kamu. Stop. Jayadi, mengapa Jayadi hari ini datang terlambat? Iya Pak. Jayadi, apa yang Jayadi yakini tentang Jayadi sebagai seorang murid? Murid disiplin waktu untuk datang ke sekolah tepat waktu Pak. Jayadi, apakah kamu meyakininya? Iya Pak, saya sangat meyakininya. Namun hari ini Jayadi datang terlambat lagi karena setiap pagi Jayadi harus membantu ibu membereskan barang dagangannya. Begitu Pak. Jika kamu meyakininya, apakah Jayadi mau memperbaiki kesalahannya? Ya, bersedialah Pak, karena datang terlambat adalah perilaku yang tidak baik bagi semua murid, termasuk saya Pak. Sebetulnya Jayadi ingin selalu ke sekolah tepat waktu, tetapi saya kasihan juga sama ibu di rumah yang membereskan barang dagangannya sendirian. Jayadi, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu, Jayadi? Menunjukkan sikap tanggung jawab dan menghargai orang lain, Bapak. Betul. Bapak ucapkan terima kasih kepada Jayadi karena Jayadi sudah mengetahui kesalahannya dan Jayadi tahu untuk memperbaikinya. Nah, Jayadi, sekarang Bapak persilahkan Jayadi untuk bergabung bersama rekan-rekannya di kelas. Silakan Jayadi untuk masuk kelas sekarang. Terima kasih Bapak. Ini yang waktu beberapa hari lalu saya melakukan demonstrasi terhadap murid, ya, di mana salah seorang murid saat itu terlambat datang. Saya beri 5 posisi kontrol guru terhadap murid ada 5, Bapak Ibu ya. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Contoh yang pertama, Jayadi, sini kamu, kenapa kamu datang terlambat? Ya, sudah beberapa kali dikasih tahu kamu masih terlambat saja. Sebagai sanksinya, silakan kamu keliling lapangan 5 kali sekarang juga. Laksanakan. Kira-kira kamu Ibu sebagai penghukum. Ya. Kemudian yang berikutnya, jadi sini kamu. Berapa hari ini kamu terlambat? Sudah berapa kali Bapak mengingatkan Jayadi?
kamu sudah terlambat. Padahal kamu suka lain-kali karena terlambat. Untuk hari ini, Bapak izinkan kamu masuk kelas, silakan masuk kelas. Kira-kira contoh apa itu? Contoh apa itu, Bu Jenny? Bersalah. Ya, jadi sudah dikasih PDP beberapa kali gitu ya, tapi kamu masih saja kalau melakukan terlambat, berarti di situ membuat merasa bersalah. Jadi sini kamu, mengapa kamu jadi hari ini terlambat? Saya membantu ibu. Oke, kalau begitu untuk masalah absen, Bapak atur lah. Bapak-bapak ke Pak Tori kemudian ini biar tetap aja dimasukkan, tidak ada putar-putaran di lapangan. Biar Bapak atur semuanya. Kira-kira itu contoh apa? Posisi teman. Jadi saya atur. Jadi murid juga atur. Bahkan absennya ini diatur. Untuk jadi telat, udahlah ada rasanya berarti posisi sebagai teman. Berikutnya, jadi sini kamu. Mengapa saya datang terlambat? Coba lihat jam. Sekarang Jayadi tiba di sekolah jam berapa? Jam 8 Pak. Maksudnya jam berapa seharusnya? Jam 7.20 Pak. Tapi mengapa dilakukan kesalahan? Ya, memang ada kesibukan di rumah Pak. Kira-kira itu contoh apa? Pemantau. Jadi posisi pemantau ada waktu. Jadi berarti guru itu diberikan apa namanya? Dipanggil, tetapi guru itu ngoceh masalah. Maksudnya jam berapa? Jam 7. Nah berarti itu ada pemantauan waktu. Nah Bapak Ibu, contoh yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu sebaiknya tidak dipakai. Karena itu bukan merepresentasikan untuk budaya positif. Satu, untuk penghukum tidak boleh, pemberian hadiah juga tidak boleh kepada murid, reward atau itu tidak boleh. Yang diperbolehkan itu, misalkan besok mau bagi rapor, tapi murid bisa lihat itu ada sesuatu yang bisa dibanggakan, tiba-tiba dikasih, itu boleh. Tetapi kalau di dalam pembelajaran, hari ini pelajaran IPA misalkan memberikan hadiah, besok hadiah itu dihindari, karena itu tidak direpresentasikan, artinya tidak dianjurkan oleh pemerintah pemberian hadiah. Walaupun menurut kita itu pemberian hadiah itu bagus gitu ya, tapi pemerintah tidak menganjurkan demikian. Bapak Ibu, contoh yang terakhir yang kelima, ya, contoh gini, jadi sini kamu, iya Pak. Mengapa Jayani hari ini terlambat? Pak, di rumah membantu ibu. Ada yang diyakini tidak oleh Jayani untuk hari ini. Ada Pak, bahwa murid itu tidak boleh terlambat. Nah, Jayani itu mengetahui tentang keyakinan kamu. Apa rencana besok Jayani? Ya. Atau besok apa membantu ibunya lebih pagi? Kalau tadi bangunnya jam 5, besok jam 4 misalnya, agar ke sekolah itu tepat waktu. Baik kalau begitu. Terus hal baik apa yang sudah Jayadi lakukan, atau hal buruk apa yang sudah Jayadi lakukan? Jayadi sudah datang terlambat Pak. Itu buruk. Bukan hanya untuk saya sebetulnya datang terlambat perilaku buruk itu, juga berlaku juga untuk orang lain. Nah Bapak Ibu di posisi cara, tapi murid menjelaskan dengan sendirinya. Jadi sini kamu. Kemudian, iya Pak, kita bantu dalam pertanyaan tadi gitu ya, sehingga murid itu lebih menjelaskan. Jadi mengapa dia terlambatnya? Saya datang terlambat karena setiap pagi membantu ibu membereskan barang-barang dagangannya, karena ibu saya itu pedagang, tidak hanya membantu pasien sendirian. Nah berarti dipinta keyakinan sama guru pada saat membetulkan tindakan Jayadi tersebut, yaitu dengan meminta untuk besok atau menanyakan apakah sudah baik atau belum yang dilakukan tadi gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, posisi manajer itu adalah kita itu lebih banyak mendengar dan murid. Ingat, walaupun di kata pertama itu
kamu kelima-limanya itu nggak apa-apa. Kalau masalah memanggil, kecuali kalau jalannya betul. Ya, kalau jalan baru kan sekali fungsinya di baju hukum. Kalau jadi di sini kamu, mau apa kamu datang terlambat? Sebagai saksinya, silakan dari ini. Kamu keliling 5 kali lapangan. Ya, jadi itu penghukum. Jadi kalau kata pemanggilannya itu tidak berlaku. Yang berlaku itu pertanyaannya. Seperti apa pertanyaannya? Itu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ada yang mau dipertanyakan tidak terkait masalah 5 contoh tadi? Baiklah. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Ipul ada 5. Itu ada guru pemarah, penghukum, teman, 2 lagi saya lupa. Memang kalau untuk yang saya amati, mungkin perubahan ke sini zaman dipengaruhi oleh zaman waktu dulu dengan yang sekarang memang berbeda Pak. Hanya saja mungkin perbedaan itu dilihat dari segi positifnya ya. Kalau dulu pernah saya melihat guru itu menghukum satu di antaranya. Pernah teman saya, kalau tidak salah waktu saya kelas 2 SMP, teman saya bolos dulu. Kalau di kelas itu si teman saya itu memang sedikit sebutnya mungkin yang agak bandel sesuai dan aktif dalam bentuk ya yang negatif. Kalau misalkan melakukan hal-hal yang negatif seperti bolos, seperti merokok, memang sering ketahuan. Sehingga pada suatu waktu oleh guru itu ya, yaitu diberikan sanksi Pak. Kalau tidak salah dia keliling lapangan sampai 50 kali lapangan upacara. Memang ukurannya tidak besar ya. Kalau saya lihat mungkin ukuran lapangan itu sebesar lapangan bola futsal ya kalau sekarang. Tapi dampaknya ke ada perubahan. Yang tadinya dia itu sering bolos, tidak jadi bolos, bukan tidak jadi bolos, dia mengurangi bolosnya. Kalau ketahuan merokok, ya karena dihukum tadi ya, diberikan punishment, hukuman, dia juga sama. Kalau tidak salah pernah ketahuan merokok diberikan 5-5-nya. Rokok saya pasti suruh merokok sampai terbatu-batu. Saya dapat infonya dari teman saya yang kebetulan berkantor. Tapi pada saat itu si murid tidak bawa rokok lagi. Mungkin ada disebut mungkin ada nilai positif dan nilai negatifnya juga ya. Yaitu dari salah satu guru yang mana tadi sebagai penghukum. Mungkin ada baiknya lagi yaitu aku dari sifat aku sebagai pengasuh juga. Kalau tidak salah ada siswa itu adalah olahraga. Bagian olahraga
yaitu termasuk dari guru seni budaya. Kalau yang disenangi oleh siswa itu adalah senang bernyanyi atau memainkan alat musik. Tapi berbeda yaitu dengan guru mata pelajaran matematik dan bahasa Inggris. Itu rata-rata siswa tidak senang. Salah satu contohnya tadi, yaitu guru itu banyak galak untuk guru matematik. Guru itu monoton, begitu aja ngajarnya. Nah, mungkin tadi kita bisa mengambil kesimpulan yaitu dari segi positif dan negatif. Tidak menyalahkan bahwa guru tidak menyalahkan guru itu sebagai misalkan guru penghukum yang memberikan punishment kepada siswa. Nah, mungkin ada dari segi positif itu, mungkin ada juga dampak siswa juga. Dari guru yang menjadikan guru itu sebagai teman mungkin dari segi positif. Ya, pendapat saya kalau tentang dari 5 guru tersebut, mungkin dari teman-teman ibu-ibu juga mungkin bisa memberikan argumennya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tori. Sebelum mengulas ya, tentang penyampaian dari Pak Tori, masih ingatkah Ibu dan Bapak yang saya utarakan tadi sebelum Pak Tori menjawab? Masih panen? Pikiran masih panen? Sebagai teman itu. Jadi bagaimana menurut Bapak Ibu terkait 5 posisi kontrol tadi ya? Pertanyaan itu Pak Tori tadi, bagaimana menurut Bapak Ibu atau pengalaman Ibu terkait 5 posisi kontrol tersebut? Ya, Pak Tori tadi sudah banyak lebar ya, menyampaikan pengalamannya. Nah, sebelum diulas yang Pak Tori, mungkin Bapak Ibu juga tentang kelima tadi ada baru yang dialami Ibu Arum. Saya punya pengalaman ya di sekolah. Kebetulan saya mengajar di tingkat SMA. Suatu ketika pembelajaran ada siswa yang bolos ke belakang sekolah. Kebetulan ke sekolah saya sebelumnya kan hutan belakangnya ya. Ketahuan untuk merokok. Itu tuh tidak dihukum, tidak diapa, cuman malah diajak main catur, dibawa ke ruang BK, diajak main catur sambil diberi 1 bungkus rokok. Nggak dimarahin, nggak diapa, cuma selama rokok siswa tersebut tidak boleh keluar. Selama main catur sambil ngobrol itu si siswa kena mental ya, sehingga dia tuh tidak berani merokok. Cuma itu sih pengalaman saya. Pengalaman ya, ini mah jadinya berpengalaman kita ya waktu sekolahnya. Tapi kalau melihat dari tadi ya, yang Bapak paparkan tadi ada 5 jenis, saya lebih ke pengalamannya ke nomor poin 1 ya. Tadi itu dengan hubungan fisik, hampir sama pengalamannya dengan Pak Tori. Kalau Pak Tori tadi merokoknya dibayarkan kan sama gurunya ya. Kalau pengalaman saya waktu sekolah itu jadi teman sih, bukan saya. Di depan kelas itu kan ada pohon mangga, kemudian mangganya itu kan berbuah kan belum matang mangganya. Pas gitu diambil dimakan, kemudian ketahuan sama guru Kak 6 itu ya, yang kebersihan kerapihan ya. Jadi sanksinya itu buah mangganya diambil lebih banyak sama gurunya, kemudian disuruh makan dihabiskan. Ya, jadi awalnya dia hanya ngambil
Terima kasih Bapak Guru. Jadi kalau kita memahami platform Merdeka Belajar sebagaimana yang dicanangkan oleh sekolah ataupun pemerintah dan diakses melalui akun kita masing-masing, kalau kita segala bentuk apapun yang berkaitan dengan posisi kontrol 1, 2, 3, 4 itu tidak dijelaskan. Makanya ketika saya mendapat kesempatan menjadi siswa guru putra itu tidak menangis, jadi meratapi dosa-dosa saya terhadap murid, memilih tanda segala macam. Jadi bentuk apapun dari 4 posisi kontrol itu tidak dibenarkan. Yang dibenarkan itu, yang dibenarkan itu adalah sebagai manajer. Jadi guru itu lebih menggali. Kalau guru satu pertanyaan, kalau murid 3 jawaban. Ketika murid melakukan kesalahan apapun, guru satu pertanyaan, tetapi murid harus bisa menjawab 3 pertanyaan. Berarti di posisi manajer adalah murid yang aktif menjelaskan kenapa dia melakukan kesalahan. Terus ada keyakinannya. Menurut yang kesalahan itu keyakinannya apa yang dilakukan itu salah benar. Berarti kalau salah, upaya apa yang harus dilakukan agar menjadi benar? Upaya apa untuk lebih meningkatkan kebenaran itu? Gitu ya. Jadi kita selaku guru bukan yang sekarang sebetulnya Pak. Ki Hajar Dewantara itu lahir sebelum merdeka, dan sebelum merdeka itu Ki Hajar Dewantara. Cuma saya pribadi di 78 tahun dari merdeka baru mengenal itu. Saya kan tidak guru. Jadi bentuk apapun yang lebih parah kalau saya lakukan, nilai murid ada saat kurangan seperti kemarin kecil-kecil tidak mencapai lain. Kalau ingin nilai baik, Bapak beri pilihan apakah mau soal lagi atau tugas lain. Murid menjawab, saya ingin bawa sama aja Pak. Itu juga ternyata tidak benar itu. Ya. Dan di tes terakhir kemarin itu sebetulnya tidak ada Pak, tapi mau tuntas mau tidak tuntas itu sebetulnya di pembelajaran. Kita kan merencanakan pembelajaran, tujuannya apa, capaiannya itu apa. Nah di situ kalau memang topik di situ belum tercapai, berarti boleh kita lakukan ulang besok. Melakukannya yang memang beberapa murid sudah mencapai capaiannya tersebut menjadi tutor saya. Jadi seperti itu karena tujuannya adalah menggero. Tujuannya menggero. Kalau misalkan sebagian simulasi itu belum mencapai yang kita programkan, berarti besok boleh mengulangi itu. Jadi peneliti perasaannya kalau di matematika sekolah akan masuk kelas 7, dia tidak bisa tambah ulang kali bagi, sementara di SMP itu sudah kepada statistika, berarti guru wajib mengajarkan jumlah ulang kali bagi. Itu walaupun materi SMP itu sebenarnya statistika lebih tinggi, karena dasar guru itu tidak mengetahui tentang bilangan, berarti guru balik lagi menjadi guru SMP. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu, karena yang dibuat oleh guru itu adalah tujuannya, capaiannya. Tidak melulu Bapak Ibu capaiannya gitu ya. 1 atau 2 saja tidak apa-apa. Murid dapat memahami sila Pancasila ketiga. Murid dapat mengkomunikasikan sila ketiga Pancasila. Begitu juga itu kalau di PPKN Bu. Ya. Jadi intinya memahami sila ketiga Pancasila atau murid dapat mengkomunikasikan sila ketiga Pancasila. Menurut kita kan sepele, kecil pendek pertanyaannya. Tapi yang kita hadapi itu murid banyak. Berarti murid itu harus bisa mengkomunikasikan atau harus bisa memahami sila ketiga Pancasila. Itu tujuannya. Jadi kita kan ini panjang lebar ya. Baru ada yang tujuannya, intinya juga banyak, indikatornya banyak. Ternyata bukan begitu. Gimana Pak kalau 1 boleh 1 tujuannya, membuat tujuannya 1 juga boleh, 2 juga boleh, banyak juga boleh. Kembali kan kepada guru, sanggup nggak mencapai kalau membuat capaiannya banyak?
diturunkan menjadi menjadi tujuan pembelajaran, diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran gitu. Jadi itu aja. Perangkatnya apakah boleh dibuat? Boleh, satu aja. Menggunakan YouTube, menggunakan slide, menggunakan laptop, boleh. Tidak usah banyak-banyak. Media atau media kontekstual tentang kubus, tentang bawah, tidak usah banyak-banyak. Jadi ternyata mempermudah. Nah, Bapak Ibu, untuk implementasi jika seandainya SMK 5 di bulan Juli dia tetapkan menjadi sekolah penggerak, ya, karena itu keharusan katanya ya. Berarti CP, TP dan KTP itu sudah lengkap di PMI-nya masing-masing. Kata saya pun boleh digunakan seutuhnya, boleh. Pak, kami ada dimana sedikit, boleh. Sendiri, karena kami memahami tentang itu, lebih boleh. Ya, jadi Kemendikbud itu memfasilitasi jika seandainya guru tersebut malas, tidak mau membuat sendiri, karena Kemendikbud boleh menggunakan yang sudah ada. Kalau seandainya guru tersebut ada pada mau di sekolah mau membuat alur menjadi belajar sendiri juga boleh. Kontekstual Bapak Ibu. Kalau PPKN kontekstualnya misalkan di lapangan belajar tentang apa? Misalkan tentang kalau bicara itu tawuran, maka murid itu selama 2 jam itu dibawa kepada situasi kita tertawuran. Jadi langsung tidak di teori. Atau kalau nggak ke prakteknya bagaimana? kalau nggak ke lapangan berarti dia tanya video gitu. Berbasis kontekstual. Kontekstual itu ada 2. Apakah bentuk alam nyata sesuai lingkungan kita atau video. Tapi yang lebih bagus adalah kontekstualnya sesuai dengan lingkungan kita. Kebetulan sebelum ada kita tahu di Cilawang itu ada pencurian kambing misalnya, kan itu melanggar silaturahmi jadi berarti boleh itu dibawa ke sana. Cari informasi. Kemudian nanti kesimpulannya di kelas kira-kira orang tersebut atau jika seandainya kamu melakukan seperti orang tersebut, sila keberapa yang mau melanggar. Jadi kontekstual. Berarti besok-besok pembelajarannya bisa di dalam kelas atau bisa di luar kelas. Kalau saya tentang dinamika sosial berarti harus di pasar. Dari mungkin 2 jam di kelas itu teori, sehabis KBM saya mau ke pasar untuk rugi, harga jual harga beli bisa karena pelajaran harus kontekstual. Atau kalau nggak di sini kan ada pedagang pasar tuh motor. Tidak salah tuh, boleh diangkat. Silakan tuh cari informasi ke penjual itu, tidak apa-apa. Karena yang tampak di dunia kita adalah itu penjualnya yang kita pakai. Sementara di pasar itu tampak tapi jauh lokasi. Itu Ibu dan Bapak Guru ya. Masih ada waktu 20 menit lagi ya. Ya, mohon kesabarannya. Selanjutnya saya akan sampaikan tentang segitiga restitusi. Ada yang tahu restitusi, Bu? Atau baru mendengar restitusi? Kalau ini biasanya di DPR ya, berkaitan dengan DPR ya. Institusi apa itu? Institusi gitu ya. Ini restitusi. Berarti Pembayaran ganti rugi pada korban. jadi restitusi itu betul ya. Jadi ganti rugi. Jadi restitusi yang kita ketahui itu adalah kewajiban bayar atas negara. Restitusi berarti perlakuan hukum yang diberikan kepada yang melakukan pelanggaran gitu. Itu kalau bahasa PPKN. Kalau bahasa pendidikan itu adalah penanganan bagi muridnya yang melakukan pelanggaran. Ya, jadi ini itu restitusi di dalam dunia pendidikan adalah penanganan terhadap kasus-kasus murid yang terjadi. Bapak Ibu bisa membedakan kasus dengan
kasus. Berarti kalau kasus itu lebih kepada negatif. Upaya-upaya murid kalau itu positif berarti itu guru olahraga tidak ada tapi murid main bola, itu jangan disebut kasus karena itu ada konteksnya. Tetapi kalau pelajaran siapapun kalau datang telat itu sudah kasus gitu ya. Nah, untuk penanganan sisi bawah, sisi kanan dan sisi kiri. Sisi bawah, sisi kanan dan sisi kiri. Sisi bawah, guru harus bisa menstabilkan murid, ya, harus bisa menstabilkan identitas murid. Kemudian sisi kanan itu harus memvalidasi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kepada murid, ya. Contoh, ya, ini sisi pertama. Guru saya bersimbol A, murid saya bersimbol B. Misalkan di sini Sarah yang melakukan datang telat ke sekolah, atau misalkan siang nih terjadi rusuh, memfitnah gitu ya. Guru di sisi pertama itu bisa membuat kalimat seperti ini. Siang Sarah, sudah lama tidak bertemu Sarah. Kenapa hari ini Sarah ada di sini? Berarti itu sedang identitas, ya. Kemudian Sarah jawab, kesel banget, masa aku dikatakan tukang fitnah gitu ya. Ya, aku marah ya, aku balik katain Eka di depan kelas, kesel banget. Kata guru, oh begitu, ya pasti kamu marah dan kesal. Nah itu adalah nada-nada atau kalimat-kalimat di dalam segitiga yang paling bawah sebagai fondasi, yaitu menstabilkan identitas. Dengan cara ini tadi kita mengumpulkan dengan cara seperti ini gimana? Jadi menanyakan kalau memang pagi ya, selamat pagi murid, kalau siang berarti pagi siang murid misalnya. Kemudian mengapa ada di meja kita gitu? Tanyakan berarti itu sedang menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Guru bisa memberikan pernyataan gini. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Kan ini berisik ya di kelas itu mau ambil contoh lah. Guru di ruangan khusus. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Kata murid, ya saya langsung ngatain Eka lah Pak, kesel banget. Saya tetap bentak di depan teman-teman. Berarti saya kayak bentar. Kata guru, oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan. Begitu bukan? Gitu ya. Ya Pak, mas saya diam saja. Nah, berarti itu apa tadi? Memvalidasi tindakan. Ya, jadi mengapa melakukan itu? Gitu ya. Ya, kemudian yang sisi ketiga nih, sisi kiri, menandakan keyakinan. Nah, sekarang kita coba lihat tindakan kamu yang menentang Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau versi diri kamu tidak gitu ya. Nah, membentak-bentak temannya itu adakah dibuatnya di kelas tadi dengan dua arah guru dan murid? Kalau tidak ada berarti bisa. Berarti itu tidak dilakukan. Nah, berarti menanyakan itu sebagai keyakinan. Kemudian kata guru, enggak capek jadi pemarah. Kata guru, jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu, gitu ya. Kata murid, ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Oh, berarti itu keyakinannya. Sebetulnya saya itu menghargai orang lain karena terpancing sangat kesal, emosi, sehingga saya bentak-bentak. Maka guru menanyakan lagi, mau nggak memperbaiki itu? Mau Pak? Oh berarti kesimpulannya kalau saya sekalian memfitnah, ada yang lain atau sekalian boleh. Jadi gitu kesimpulannya. Berarti itu penanganan masalah ada segitiga diskusi. Yang pertama memvalidasi identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga
mungkin Bapak Ibu ini secara umum materi sudah disampaikan. Sesi terakhir 15 menit dari saya, diharapkan semua rekan bisa berpartisipasi aktif dalam refleksi ya, penyampaian saya tadi dari awal sampai akhir. Kalau memang penyampaiannya kurang jelas, nyatakan saja kurang jelas ya. Kemudian bagaimana menurut ibu bapak gitu ya, apakah saya menarik atau tidak? Yang pertama tadi jelas atau tidak materinya, cepat atau lambat gitu Pak tadi ya. Kemudian yang kedua, menarik atau tidak menarik bagi ibu saya sekarang nih. Kemudian saya melibatkan enggak dengan rekan itu diajak terlibat tidak? Kemudian ada nggak kekurangan? Kemudian ada nggak kelebihan? Gitu ya. Jadi ibu silahkan jika berkenan itu ada dua ya, satu secara lisan, yang kedua dalam bentuk tulisan. Kalau tulisan seperti biasa sambil di rumah ya, tapi kalau lisan saya harapkan langsung ya, terkait saya. Jadi bagaimana dengan saya hari ini penyampaiannya, apakah cepat atau lambat atau pelan ya. Kemudian menarik atau tidak gitu ya. Kemudian saya melibatkan tidak kepada rekan-rekan yang hadir. Kemudian ada nggak hal yang kurang baik dari diri saya? Kemudian ada nggak hal yang baik dari diri saya? Berarti ada 5 faktornya. Ya. Baiklah, saya akan merefleksikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ibul. Tapi sebelumnya saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan kurang berkenan. Yang pertama adalah dari cara dalam menyampaikan materi dari awal sampai akhir secara keseluruhan cukup mudah dimengerti. Terus dalam penyampaiannya juga cukup menarik. Cuman satu lagi, dalam melibatkan audiens ada ya interaksi dengan audiens. Cuman punten untuk kekurangan Pak Saiful itu kurang memperhatikan audiens yang nggak fokus, yang ngobrol, yang ngantuk, yang lihat HP. Maaf ya. Nah, untuk kelebihannya dalam penyajiannya cukup bersemangat ya, berapi-api gitu ya. Menyala bos. Ya, dan ya semoga saja kita juga terinspirasi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak. Amin. Sekian dan terima kasih. Berikutnya, semua. Menurut saya materinya yang disampaikan oleh Pak Emil itu sudah sangat bagus ya, karena saya dapat pengetahuan baru dari materi tersebut. Terus cara penyampaian Pak Emil juga sangat jelas dan mudah dipahami. Interaksi dengan audiens juga cukup aktif ya, karena Pak Emil juga sering bertanya dan meminta respon dari audiens tersebut. Kekurangannya mungkin tadi saat penayangan video tidak sampai selesai dan tidak ada suaranya. Kalau untuk kelebihannya mungkin Pak Epul itu membuat konten materi ini itu membuat kita itu termotivasi gitu untuk ingin mengikutinya. Mungkin sampai itu aja. Untuk merefleksi materi yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi, tadi kan mulai positif ya. Untuk materi menurut saya sudah sangat bagus dan sangat dipahami gitu untuk para audiens yang hadir di sini, dan cukup menarik juga karena emang ditayangkan dengan media yang sangat bermanfaat untuk kita semua, sehingga audiens
audien karena baik pemateri ataupun audien kita juga kasih karena ada interaksi ya, ada timbal baliknya dari pemateri dan audien. Jadi sudah sangat bagus. Mungkin kekurangan di sini masih ada audiens yang ngobrol ya, yang kurang fokus dengan materi yang disampaikan, dengan materi yang disampaikan oleh pemateri ya. Untuk selebihnya, untuk kelebihannya sudah sangat bagus, sudah materinya sudah sangat mewakili tema yang disajikan dalam kegiatan untuk hari ini. Mungkin itu saja, terima kasih. Aplaus buat Bu Eti. Terima kasih Pak Eko untuk waktunya. Saya tidak banyak ya, hanya menambahkan aja karena dari teman-teman juga sudah cukup gitu. Menurut saya sama sedikit aja sih cara penyampaiannya dari materi ini. Cara penyampaiannya itu mudah dipahami menurut saya ya, karena yang tadinya saya juga kan sebenarnya sudah baca-baca tapi tetap tidak paham gitu ya kalau tidak kayak begini gitu. Jadi karena ada penyampaian dari Pak Eko semakin paham gitu ya, dan cara penyampaiannya juga menurut saya cukup menarik sangat ya, kalau sudah kayak begini Pak gitu ya, menarik lah gitu. Untuk melibatkan audien sangat melibatkan gitu karena kita ada ngobrol aja ini mah ya gitu. Untuk kekurangan mungkin sama kayak Pak tadi, saya amat gitu videonya nggak ada suara gitu. Kalau udah ada suara kan itu jadi bagus lah gitu. Untuk audionya banyak sekali ya Pak ya. Pertama dari motivasi, nama motivasi untuk lebih paham juga lebih paham gitu. Untuk jadi inspiratif lah, banyak sekali gitu. Itu aja Pak, jadi terima kasih untuk waktunya. Mungkin itu aja ya, sama mirip-mirip sama teman-teman gitu. Terima kasih Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat mereka. Oh, beryakin. Terima kasih atas waktunya Pak Saiful ya. Saya akan menyampaikan refleksi menurut saya. Yang pertama tadi penyampaiannya alhamdulillah sangat baik ya, dan mudah dipahami, cukup jelas juga ya dengan bentuk video ya, meskipun tadi videonya di situ ada minusnya, tidak ada suaranya ya, jadi hanya nampak videonya saja ya. Kemudian yang kedua, menarik atau tidak ya, menarik ya, cukup menarik ya, sehingga tadi kita bisa audien tersebut terlibatkan ya, jadi suasana ini menjadi hidup ya, jadi tidak melempem gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kekurangannya ya, kalau pendapat saya tadi ada kekurangannya, coba kalau misalkan ice breaking ya, kemudian ya Bu ya, ice breakingnya coba kalau misalkan ditambahkan dengan cara ada nyanyinya, kemudian kita ikut joget-jogetnya gitu, biar tidak ngantuk ya, tidak jenuh ketika Bapak menyampaikan materinya. Itu nggak harus joget-joget. Ya meskipun tadi ada ya, tapi semangatnya kita ada jogetnya gitu ya, lebih gerak lagi kita, jadi tidak kaku hanya duduk menerima penyampaian materi dari Bapak. Ya kurang hiburan, apa curhat dari rumah nih. Kemudian kelebihannya sudah ya, hampir mencapai sempurna. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pelaksanaan penyampaian materi dari Pak Eko tadi,
karena tadi ada pertanyaan, ada jawaban juga, gitu. Jadi sangat menghidupkan suasana. Kemudian apa namanya, tampilan yang ditayangkan juga sudah bagus ya. Mungkin untuk tayang-tayang yang ditampilkannya cukup menarik dan bisa apa namanya, menjadi contoh ya. Kalau ternyata bisa dengan tayangan tersebut kan bisa bervariasi, kemudian banyak hal yang dimasukkan di situ. Berikut penjelasan tentang materi yang disampaikan. Kemudian untuk kekurangannya sama ya, mungkin tadi masih banyak yang ini ya, yang masih ngobrol, termasuk saya mungkin kurang fokus, sehingga mungkin agak menghambat gitu ya. Maaf ya Pak Ibu. Tapi untuk keseluruhan sih semuanya baik, dan saya juga ucapkan terima kasih atas ilmu yang disampaikan yang insya Allah bermanfaat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan memberikan tanggapan yaitu mengenai materi yang sudah saya coba disampaikan. Pertama yaitu cara penyampaiannya untuk materi tersebut menurut saya itu cukup menarik, Pak. Dan saya rasa mudah paham karena yaitu semua audiens, Bapak dan Ibu guru semuanya ikut mengomentari, ikut berpendapat. Yang kedua yaitu materi yang disampaikan menurut saya menarik. Hanya saja satu yang tertemukan itu ada tayangan video yang tidak terdengar suara. Kalau tidak salah itu video saya itu. Ya, mungkin kalau misalkan di sana audio suaranya itu muncul mungkin akan menarik, lebih seru. Yang ketiga yaitu cara penyampaian, itu saya rasa mudah dipahami. Salah satu yang disampaikan di sana yaitu tadi yang saya sampaikan, semuanya ikut berpendapat. Yang keempat yaitu keterlibatan pemateri dengan audiens, yaitu cukup baik kalau menurut saya. Dan yang kelima, kelebihannya saya sendiri mungkin mempunyai pendapat saya sendiri ya, dengan yang Pak Ibu sampaikan tadi, diantaranya yaitu terakhir tentang teman sebagai teman, guru sebagai teman, terus guru sebagai hukum. Mungkin kita di sana ada perbedaan. Nah, di satu sisi saya mendapatkan yaitu tambahan pengetahuan wawasan. Oh ya, mungkin di era sekarang mungkin situasinya lain. Yang tadinya kita mungkin mendidik siswa itu waktu 20 tahun yang lalu juga seperti itu ya, mungkin kalau sekarang ya pendekatannya adalah seperti itu juga mungkin. Yang terakhir yaitu untuk kekurangannya saya rasa tidak ya, sedikit lah mungkin. Untuk kekurangan seperti tadi tayangan yang tidak ada suaranya, dan mungkin oleh Pak Ibu harus lebih dipersiapkan lagi. Itu saja dari
dari saya, tidak banyak yang saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak lagi nih dari belakang bawah. Baik, Ibu dan Bapak guru yang hebat, saya mengucapkan mohon dimaafkan maaf yang sebesar-besarnya dari Ibu dan Bapak sekalian karena waktu yang telah kita sepakati, yang kita yakini melebihi hampir melebihi 10 menit. Maka dari itu saya mohon dimaafkan untuk kesalahan saya itu, karena itu kesalahan yang paling mudah kita lakukan. Sebagai penutup dari saya, Ibu Bapak, betul ya, saya tadi menunggu ada tidak ekspresi, ternyata ada yang menyenggol. Kemudian refleksi, Ibu dan Bapak sekalian itu sudah melakukan refleksi. Jadi di dalam pembelajaran kita di kelas, lakukanlah seperti itu. Jika kalau saya boleh berpendapat atau menilai diri sendiri, Ibu dan Bapak nilainya 3, kemudian saya 1, kemudian sisanya 96. Berarti yang dimiliki oleh Bapak Ibu adalah 3, yang dimiliki oleh saya adalah 1, dan seharusnya yang kita miliki adalah 100. Berarti yang harus saya lakukan adalah 99 kali lagi. Karena apa yang saya lakukan hari ini itu belum apa-apa, lebih kepada lempeng-lempeng, kepada lurus-lurus saja ya Bu. Jadi tidak sesemangat itu. Saya harapkan kepada Ibu dan Bapak lebih semarak, lebih menegakkan seperti saya hari ini, lebih menjadikan yang lebih menarik seperti ini. Dan perlunya refleksi Pak Sari itu di sini. Kekurangan apa yang dialami guru saat mengajar, disampaikanlah di dalam refleksi itu. Karena kalau sudah membuat perencanaan, sudah melaksanakan, sudah merefleksi, yakin mutu sekolah kita itu akan meningkat, rapat pendidikan kita juga akan meningkat. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas semangat Ibu dan Bapak yang telah mendampingi saya untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diinstruksikan oleh Kemendikbud, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Akhir kalam dari saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nanti di sesi makan siang kita pilih yang sesuai dengan request. Mungkin sudah dari request ya. Pernah? Ya, bisa mereka. Oke, mohon maaf Ibu Bapak, saya tidak menyediakan air minum. Kemudian kalau nasi ala kadar mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan sebagai penutup, saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikembalikan kepada pengatur waktu. Terima kasih kepada Pak Ibu untuk penyampaian materinya, yang mana tadi kita telah berikan panjang lebar untuk materi yang disampaikan oleh Pak Ibu. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada salah kata. Marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Assalamualaikum